Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Caca Channel. Setelah setahun yang lalu udah nyobain Samsung Galaxy S9 di tahun 2020, nah di tahun ini saya berkesempatan nih buat bagiin pengalaman gimana rasanya pakai Galaxy S10 di tahun 2021 ini. Sekedar info aja nih, Galaxy S10 yang akan saya unbox dan hands-on kali ini tuh yang versi Snapdragon 855. Jadi bukan yang versi resmi masuk Indo yang pakai chipset Exynos loh ya. Dan kalau harga perdana rilis dulu, HP ini dibanderol dengan harga 13 juta untuk varian yang 8/128GB, maka kita dapat di salah satu marketplace online cuma seharga 5,2 jutaan aja nih. Dan sellernya juga bilang kalau Galaxy S10-nya ini tuh beneran masih segel dan bener-bener masih baru. Penasaran kan? Yuk kita langsung ke video unboxingnya terlebih dahulu. Tampilan dusnya sih simple ya, cuman ada tulisan S10 di bagian depannya ini. Dan ada tulisan Samsung di bagian kanan dan kiri, tapi di bagian atas dan bawah polos aja nih. Baru mulai terasa aneh ketika lihat di bagian belakangnya yang polos, dan segelnya yang berwarna putih. Padahal biasanya di bagian belakang ada beberapa fitur dan spesifikasi kuncinya. Ini bahkan nomor IMEI dan serial numbernya pun nggak ada. Ya udah deh, kita langsung buka dulu segelnya dan lihat apa aja isi dalam kemasannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya yang sudah terpasang anti gores di bagian depan dan belakangnya. Kita singkirkan dulu. Dapat adapter charger bawaan yang cuma berdaya 5V 2A alias 10W. Kabel data USB Type-C yang berwarna hitam. Serta handsfree dari AKG yang sepertinya sih kualitasnya bukan original lagi ya. Ternyata di bagian atas dus ada dus kecil lagi yang seharusnya ada pin SIM ejectornya. Tapi ternyata isinya cuma buku manual tanpa ada kartu garansinya juga. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya. Kita beresin dan langsung lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal waktu megang HP ini memang kerasa banget feel premiumnya. Ketika dinyalakan ternyata bawaan softwarenya masih pakai One UI versi 2.1 dan OS Android 10. Memori internal sebesar 128GB-nya sudah terpakai sekitar 20GB untuk sistemnya. Desain Samsung Galaxy S10 ini sebenarnya malah lebih saya suka dibandingkan seri Plus-nya, khususnya di bagian layar curve-nya yang membenamkan satu kamera depan dengan desain layar punch hole. Dengan layar 6,1 inch yang beresolusi 1440x3040 pixel dan ditambah menggunakan panel Dynamic AMOLED yang support SDR10+, jelas kualitas layarnya udah manjain mata banget. Buat nonton video SDR jadi makin nyaman dan warnanya jadi terasa lebih hidup. HP ini juga sudah mendukung fitur Wi-Fi 6 dual band, sehingga membuat kecepatan internetnya makin terasa lebih cepat dibandingkan seri sebelumnya. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP ini. Dan fitur sensor sidik jari di dalam layarnya juga oke banget. Responnya terasa cepat dan memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Sama halnya dengan fitur Face Unlock-nya, yang justru terasa lebih cepat saat membuka lock smartphone-nya. Yang sangat disayangkan tentunya kapasitas baterainya yang cuma sebesar 3400 mAh. Walau support fast charge baik pakai kabel ataupun wireless sebesar 15W, tapi tetap saja bakal terasa kurang untuk kebutuhan masa kini yang makin hari makin gak bisa lepas dari smartphone. Samsung Galaxy S10 ini dibekali setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 12MP berapertur f1.5 hingga f2.4 dengan fitur dual pixel PDAF dan OIS. Kamera telefoto sebesar 12MP berapertur f2.4 yang support 2 kali optical zoom dan OIS. Dan kamera ultrawide sebesar 16MP berapertur f2.2. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 10MP berapertur f1.9 yang support dual pixel dan face detection autofocus. Kalau hasil foto kamera depan dan belakangnya sih overall masih oke banget di kondisi cukup cahaya. Warnanya terasa vibrant dan dynamic range-nya juga terasa luas. Apalagi untuk hasil rekaman videonya, terlihat cukup smooth dan minim banget dengan goncangan. Lihat sendiri aja ya gimana hasil foto dan videonya berikut ini.
Ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 yang dipadukan dengan memori RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS 2.1, performa HP ini jelas masih mumpuni banget bahkan untuk setahun ke depan. Hal ini terlihat dari skor Antutu versi 9 atau yang terbaru nih, bisa tembus mencapai 520 ribuan. Lalu skor Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 753 poin dan multicore 2707 poin. Dengan skor benchmark yang tinggi tentunya bakal bikin HP ini tetap enak untuk mainin game berat masa kini. Terbukti untuk game PUBG Mobile bisa memainkan settingan rata kanan HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Dengan gameplay yang lancar dan minim sekali terjadi frame drop. Paling cuma borosnya aja sih yang cukup terasa mengingat kapasitas baterainya yang tergolong kurang untuk saat ini. Saya coba juga untuk mainin game Genshin Impact, kalau untuk settingan default di medium masih aman dan tidak begitu overheat. Tapi kalau dipaksa untuk main rata kanan dengan 60 fps, tentunya bakal bikin HP-nya cepat panas dan baterainya makin terasa boros. Yang jelas HP ini masih bisa banget untuk jalanin game SD masa kini dengan cukup baik dan masih tetap playable. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S10 ini memang lebih enak jika untuk dijadikan HP daily yang masih bisa banget diandelin untuk performa dan hasil kameranya. Apalagi di tahun ini harganya makin turun dan tentunya makin worth dengan berbagai fitur yang akan didapatkan di HP ini. Cuma emang apesnya kita aja sih, ternyata bukan dapat HP yang bener-bener masih baru. Walau memang masih segel, tapi setelah dilihat lagi ternyata ada beberapa lecet di bagian framenya. Gampangnya sih kalau emang HP-nya baru kan harusnya charge cycle-nya nggak bakal langsung terbaca 85 juga kan. Jadi buat pengalaman aja ya, kalau mau beli HP tipe lama yang katanya masih baru, harus lebih berhati-hati lagi. Karena kejadian seperti ini udah pernah kita alamin nggak cuma sekali atau 2 kali aja loh guys. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.